Talkshow hari ini. Talkshow hari ini. 982 Solar Gracia FM Hits musik terbaik. Fanny tadi udah spill ya kalau hari ini bakalan ada sesuatu yang menarik dibahas ya. Dan ini juga terkait seni budaya karena emang hari Jumat biasanya sih kalau orang kantoran seragamnya lagi pakai batik. Dan langsung aja udah kedatangan tamu di studio Solar Gracia, ada dari Sundari Batik. Hai Ibu Lia. Hai, selamat pagi Fanny. Pagi luar biasa. Boleh mungkin Bu Lia boleh sapa-sapa dulu ke Solar Gracia. Mungkin boleh juga dikenalkan nih dari mana dan hari ini kita bakal ngapain aja. Oke, hai, selamat pagi Solar Gracia. Oke, pagi hari ini sangat luar biasa ya. Saya Andi Afriliani, biasa dipanggil dengan Lia sih Fanny ya. Dan saya adalah kalau di Sundari Batik itu adalah Public Relation and Marketing Communication. Dan yang jelas adalah yang berhubungan tentang event dan lain-lainnya itu nanti sama berhubungan dengan saya. Intinya begitu. Gitu ya. Kalau misalnya mau mengajukan sponsor bisa kan nih? Boleh, sponsor, endorse, terus apapun itu kerjasama dalam bentuk apapun, it's okay Fanny, yuk. Oke, udah langsung aku tembak nih ya minta sponsor. Dan di pagi ini ya Solar Gracia ada topik yang menarik untuk dibahas, yaitu tentang batik di kalangan remaja nih Bu Lia. Oke. Nah mungkin kan sekarang banyak juga, yang gak banyak juga sih, tapi ada beberapa stigma yang masih kalau batik itu buat orang tua, padahal nggak tentu ya Bu Lia ya. Enggak dong. Boleh dong, kalau dari Bu Lia apa nih pendapat dari stigma-stigma tersebut? Oke, terima kasih Fanny. Oke, Fanny, sangat disayangkan ya kalau masih ada hal yang semacam itu. Sepertinya yang seperti itu yang menyampaikan hal kayak gitu nih kayaknya. Itu belum sempet ke Sundari Batik tuh Fanny. Kayaknya Fanny juga belum pernah ini ya ke Sundari Batik ya. Ya nanti saya mampir ya Bu. Ya, karena seperti apa? Karena saat ini itu kan memang sudah corak, motif, warna, apapun itu sudah bermacam-macam. Jadi memang kalau berdasarkan hanya untuk orang tua saja, sepertinya saya tidak sangat setuju ya kan. Karena seperti yang baju yang saya pakai hari ini pun juga sepertinya mungkin Fanny punya pendapat bahwa baju ini pun bisa loh dipakai untuk kemanapun, nggak hanya kita untuk ke kantor, nggak hanya kita ke kampus, tapi kita misalkan pulang dari Solar Gracia ini yuk kita ngopi bentar gitu ya kan, brunch gitu ya. Pakai batik it's okay, tapi yang jelas memang kita harus pintar memodifikasinya. Nah itu yang paling utama Fanny. Oke, tetap tergantung kayak apa ya, modelnya juga, motifnya, warnanya gitu kali ya Bu. Betul. Kan nggak mungkin nih pakai kebaya, kan kadang masih tanda tanya gitu kan. Tapi kalau batik yang santai, atau mungkin sekarang ini juga ada beberapa item yang nggak selalu baju ya, Bu Lia ya. Mungkin ada yang cuma kayak hiasan doang batiknya, ada juga slayer, macem-macem bahkan. Betul. Tapi mungkin di akhir-akhir ini ada sih beberapa inovasi yang membuat anak muda itu balik untuk mencinta batik. Yes. Mungkin kalau misalnya kita recall nih ke 2021 itu ada tren berkain di TikTok. Ibu sempat lihat gak Bu? Iya. Jadi ada anak muda hunting pakai baju hitam bawahnya batik. Itu sebenarnya juga style Fanny sebelum ada tren itu. Tapi setelah itu akhirnya banyak juga kayak teman-teman yang awalnya kondangan biasanya cuma pakai dress gitu kan. Sekarang ini juga udah mulai beralih ke batik. Mungkin dari kain yang jadi dimacem-macemin. Sekarang kain aja itu udah bisa jadi baju ya, tanpa dijahit nih. Betul. Ada yang dibuat outer kayak diikat-ikat, dipenitiin, jadiin rok juga bisa. Nah, kalau dari Bu Lia ada gak sih Bu kayak mungkin tanggapan terkait tren-tren baru ini yang jadinya anak muda itu balik lagi untuk mencintai budaya yang ada di Indonesia? Oke. Kalau kita berbicara tentang tren ya, sebenarnya tren itu kan kita itu muter ya Fanny ya. Jadi itu sebenarnya udah tren yang cukup lama juga. Saya sebelum tahu gitu ya. Mungkin kita beda generasi gitu ya Fanny ya. Tapi saya diam. Tapi sebenarnya memang kala itu juga saya sudah pakai itu. Tapi ternyata terakhir-terakhir ini kok sudah muncul lagi. Nah biasanya memang ada beberapa bahan batik yang memang khusus dipakai untuk bawahan yang bisa diikat-ikat. Yang pertama memang harus yang ini ya mudah diikat kan, biasanya itu bahannya itu bisa santung, bisa rayon gitu. Jadi bukan yang katun itu, karena kalau katun itu nanti akan kesannya itu malah akan jadi bervolume gitu ya. Jadi kalau orang jebobok gitu ya, jebobok so Malangan ini ngono ya. Bahasa Malangan kayak gitu. Tapi kalau memang ada bahan tertentu sih memang. Dan itu pun di Sundari Batik tuh kalian bisa lo customize gitu kan. Kalau misalnya aku pengen nih yang Malangan nih yang enggak warna-warna coklat Soloan. Kalau Malangan kan
memang identik warna-warna yang ini ya, terang, jreng, apalagi baju air remang, gitu iya, kan. benar-benar. Nah itu bisa banget. Jadi kalian bisa secara customize, pilih warnanya, pilih motifnya, pilih ukurannya, it's okay, semuanya bisa. Oke, berarti emang banyak pilihan Betul, ya. betul, Ya banyak kayak pilihan. hidup ya, banyak pilihan. Dan itu balik lagi sebenarnya bukan masalah pantas gak pantas, tapi tergantung kita pede atau enggak sih Bu. Oke. Ya enggak sih, kalau misalnya ngopi kadang juga habis ada kegiatan yang harus pakai batik, terus ngopi, ya it's okay kalau pede-pede ya tetap aja bagus dipakainya. Betul. Malah yang tren sekarang itu adalah gendongan juga dari batik yang bikin dari Sundari Batik. Karena kita juga kerjasama nih sama teman-teman yang area Malang ini juga, yaitu yang konsultan batik, gendongan yang ada di Malang ya kan. Jadi akhirnya kita pun kerjasama gitu loh. Jadi bikin batiknya itu adalah batik cap. Itu ukurannya yang 3 meter, ada yang 5 meter. Nah, yang ikonik dari sini itu adalah ada nama di situ. Ada nama si baby atau Malinga atau apalah itulah. Nah, ini adalah salah satu ini ya, muncul lagi nih bahwa salah satu garapan lagi di Sundari itu adalah bikin produk baru gitu ya. Ini adalah bikin gendongan dari batik cap yang Malangan gitu Fani. Dan itu bertuliskan inisial nama mungkin babynya kayak atau nama mama papanya. It's okay. Jadi itu memang sekarang lagi yang garap di Sundari Batik itu yang lagi banyak itu sekarang. Mungkin itu juga buat kado juga unik sih sebenarnya. Beda gitu jadinya. Iya benar. Itu juga salah satu jadi alternatif untuk kado. Kalau misalkan Fani punya saudara, bude, tante atau siapapun itu bisa loh. Oke, saya kira Ibu Lia mau ngomong teman. Waduh, teman saya belum punya anak Ibu. Enggak, bude. Oke. Jadi ini ya lebih banyak pilihan kan kalau misalnya batik customize itu kan pasti coraknya macam-macam, warnanya banyak, terus juga tadi bisa dikasih inisial. Nah, mungkin kalau dulu adanya selendang batik ya kalau buat gendongan tuh ya. Nah, itu juga banyak pilihannya tapi mungkin sekarang lebih banyak lagi. Gitu kali ya Ibu Lia. Oke, kita udah membahas nih beberapa tentang tren dan juga kira-kira sekarang ini apa yang bisa membuat remaja bisa balik lagi mencintai batik. Ternyata banyak produk yang emang sekarang ini lebih banyak pilihannya gitu ya. Nah, kalau di Sundari Batik sendiri nih Bu Lia, kira-kira untuk pengunjung remaja atau mungkin customer remaja itu termasuk tinggi atau enggak sih saat ini ya? Oke. Baik, kalau untuk saat ini memang kalau dibandingin sama yang ini ya sebelum pandemi itu memang beda kan kayak gitu ya kan. Yang datang ke sini tuh biasanya memang teman-teman remaja ini yang biasanya untuk edukasi ya kan. Karena di Sundari Batik itu kan kita juga buka untuk teman-teman yang magang baik di hari SMK 2, 3, 5 Malang gitu. Jadi ada mulai dari tata busana sampai tekstil. Tapi untuk pengunjungnya sendiri itu biasanya juga sangat beragam. Tapi tergantung ini ya kebutuhannya ya mereka, karena kadang kebutuhannya mereka itu karena untuk graduation seperti itu, terus kadang biasanya untuk mau nikah. Nah itu biasanya itu nyarinya batiknya di Sundari nih, salah satunya itu kayak gitu. Tapi memang mostly itu kebanyakan memang yang lebih ini ya mature gitu sih biasanya. Oke, tapi kan juga nggak tahu ya, siapa tahu membelikan sepupunya atau mungkin ponakannya gitu kan. Nah, yang sering itu buat ini kado. Buat kado biasanya kado mamanya atau kado biasanya dosennya gitu. Biasanya kalau mereka yang setelah ujian-ujian itu loh biasanya itu dikasih buat kenang-kenangan kan ya. Nah buat kenang-kenangan itu dalam bentuk batik, karena kalau batik itu kan memang aman ya, mau dipakai siapapun ya, laki perempuan usia berapapun tuh aman, karena memang batik itu salah satu bahannya juga enak banget dipakai gitu kan. Oke, dan lagi-lagi juga banyak juga variasinya. Jadi kayak pilihannya tuh banyak, gak bingung gitu loh mau belinya yang mana gitu kan. Dan mungkin for information ya Kak Gracia, jadi Bu Lia ini juga dosen saya di sini. Atau mungkin nanti saya setelah UAS juga ngasih batik dari Sundari Batik Bu. Boleh. Saya sekalian jualan dong di sini kan. Oke, jadinya jualan tapi untuk diberikan kepada penjual ya. Nah mungkin dari segi orang yang paham batik nih, dari Bu Lia kan sudah lama juga ya di Sundari Batik ya. Mungkin apa sih alasan kenapa para remaja, para Gen Z, para millennials ini harus terus melestarikan batik? Betul. Karena kalau nggak kalian siapa lagi? Kalian adalah generasi muda yang memang bertugas ya. Paling nggak secara memang walaupun tidak secara garis keras kalian bertugas secara penuh itu bukan. Tapi kalian itu adalah generasi muda memang yang juga harus melestarikan budaya Indonesia. Jangan sampai nanti ketika udah dilirik dari negara lain baru kalian keluar-keluar, please ya. Nah mulailah dari sekarang. Dan itu pun kalian nggak hanya berubah dalam bentuk baju ya. Semua itu aksesoris itu bisa dipakai batik. Itu pun kalau di Sundari ya. Mulai dari ujung kaki sampai ujung kepala
itu ada semua yang berbau batik ya kan. Mulai dari sendal, mulai dari celana, rok, sebaju, shell yang kamu pakai sekarang ini pun juga sih Fani, sampai yang ada yang kerudung juga, yang ada wastra Nusantara juga dalam bentuk ecoprint, sampai ada yang namanya ini ya, dompet, kemudian apapun itu ada yang nuansanya itu batik. Sampai kadang itu kita bikin pernak-pernik itu dari ini ya, masker itu juga dari batik. Iya, masker sekarang jadi salah satu fashion item yang lagi penting juga ya Bu. Betul. Ataupun juga hiasan-hiasan untuk anak-anak, misalnya ujungnya pensil itu kan juga kita bikin ada batiknya gitu. Entah itu dalam bentuknya itu kayak bunga tulip lah apa gitu. Yang itu biasanya buat souvenir untuk anak-anak yang biasanya anak SD ataupun TK outing kelas di Sundari Batik. Karena ingat di Sundari Batik itu not only selling tapi kita juga edukasi. Oke, nanti saya belajar membatik ya, atau mungkin nyanyian besok di sini studio Sola Gracia tiba-tiba motif batik juga kurang tahu ya. Oke, kalau tadi itu kenapa ya alasannya kita sebagai Gen Z, sebagai millennials harus melestarikan batik, dan pastinya sebelum melestarikan juga harus cinta dulu ya Bu. Betul. Iya, kalau misalnya nggak ikhlas melestarikan karena disuruh, wah hasilnya juga jadi kurang maksimal. Yes. Nah, tapi kalau peran yang diharapkan dari seorang remaja, mungkin ya di usia-usia mahasiswa, atau mungkin dari mahasiswa ibu nih yang mungkin sekarang kan sebagai dosen juga ya. Nah, itu apa sih peran mendetailnya, atau apa aja yang seharusnya itu dilakuin, diharapin untuk para remaja ini mengambil peran dalam melestarikan budaya Indonesia? Oke. Kita kalau bicara tentang batik itu kan batik itu sangat beragam, mulai dari print, cap dan pun tulis. Dan kita pun kalian teman-teman kalau memang tidak mengetahui dunia itu tuh dikira oh yang ada di pasaran itu juga batik, padahal itu bukan, itu adalah kain yang bermotif batik kan kayak gitu. Tapi kalian pun harus tahu itu, karena saya yakin kalian itu informasi itu pun sudah digenggaman gitu ya, nggak kayak seperti zaman saya dulu harus ke warnet, harus ke mana, harus cari modem Lebih dulu effort gitu ya. kalau dulu. Butuh effort banget untuk cari informasi itu. Tapi kalau sekarang please, kalau kalian minimal tahu tentang dunia perbatikan, bahasanya gitu, bisa membandingkan mana itu batik yang tulis, mana yang cap, maupun itu yang print yang mana, sehingga dari situ pun kalian akan mengetahui untuk edukasi kalian sendiri kalau untuk beli batik itu yang baik atau yang sesuai dengan ini ya, kebutuhan itu yang seperti apa. Jangan sampai kalian juga kadang itu kemakan sama orang jualan ini batik tulis harganya 150, kayaknya masih ini ya, kok kayaknya agak sedikit gimana tulis gitu. 150 kayak kasihan yang nulis juga ya Bu ya jadinya. Tapi memang ada jenis kain tulis yang harganya segitu karena memang ini ya tergantung dari motif-motifnya itu sendiri gitu kan. Nah dari situ pun memang sangat beragam sekali jenis batik. Jadi untuk anak muda juga harus tahu kalau misalkan mau beli mana batik yang memang asli dari area situ atau enggak, kayak gitu. Oke, berarti kalau misalnya dari Sundari Batik itu nggak hanya penjualan tapi juga ada edukasinya. Edukasi. Jadi para remaja juga gitu, jangan cuma pakai tapi kalau bisa juga dipelajari juga gitu kali ya beli dan ya. tahu ini filosofinya dipakainya itu baju apa kan gitu. Kalau misalkan yang baju saya ini misalnya ya, ini salah satu adalah motif yang ini ya, apa namanya, tulis gitu kan. Ini sebenarnya itu cuma sedikit ini kainnya, tapi saya modifikasi pakai kain polos gitu kan gitu. Jadi biar kelihatannya juga nggak kelihatan so classy kayak gitu sih. Oke. Dan emang setiap batik itu pasti nggak hanya asal motif ya Bu. Kayak batik Malangan juga punya arti sendiri. Kalau kita ke Jawa Tengah juga pasti beda lagi gitu. Benar-benar. Jadi mungkin buat Sola Gracia nih yang ada di range usianya mahasiswa SMA atau mungkin semuanya. Karena bukan ya siapa lagi kalau bukan kita yang mulai cinta dan juga melestarikan budaya Indonesia. Jadi mulai sekarang usahakan selalu menggunakan batik dan juga mempelajarinya. Mungkin siapa aja sih selain remaja atau mungkin stakeholder yang bisa bekerja sama untuk terus melestarikan dan juga mencintai batik? Siapa aja dan peran masing-masing itu apa sih sebenarnya? Ini ya, kalau kita bicara tentang stakeholder yang ada di Sundari Batik itu yang biasanya melestarikan dan sebagainya, itu berhubungan dengan segmentasi. Nah, segmentasi itu pun kalau di Sundari Batik itu sebenarnya ini sangat beragam, mulai dari anak-anak kecil sampai orang yang sudah cukup ini ya, berusia seperti itu. Karena kembali lagi di Sundari Batik itu kan memang kita tidak hanya jualan batik ya Fani ya, tapi kita juga ada edukasi, dan edukasi ini pun mulai dari pembuatan ini bukan batik ya, tapi wastra Nusantara kayak misalkan jumputan, kaos dan sebagainya, itu bisa untuk anak-anak plus juga untuk visit
sedikit outing kelas gitu, karena memang di Sundari Batik not only batik tapi juga barang-barang antik yang biasanya nah mereka ini juga baru tahu nih ternyata ada ya setrika zaman dulu tuh kayak gini yang pakai areng itu kan ya Bu ya. Kalau zaman kita mungkin masih ya, tapi zamannya adik-adik kita, anak-anak saya gitu kan taunya itu yang sudah ini uapnya di sini, tombolnya di sini, mereka taunya kan itu. Nah terus ada juga yang ini apa namanya pawonan itu juga ada, jadi kayak kitchen set tapi yang zaman dulu yang pakai kayu dan sebagainya, kayu bakar gitu ya, Mas ya. nah Tungku, itu gitu betul ya. Celotehan anak-anak ini yang biasanya itu lucu banget gitu kan. Biasanya tanya, "Kakak ini tombolnya di mana?" gitu kan. Oh my god, ini bukan tombol touchscreen powernya ya. di mana? Iya, ya ini bukan touchscreen, gitu kan. Gitu. Jadi kan di Sundari itu kan ada barang-barang antik kayak misalkan kayak apa namanya radio zaman dulu kayak nah radio zaman dulu itu kan hanya ini ya apa sih kayak diputar volume gitu doang. aja ya, kalau nggak ada feature yang lain seperti yang sekarang ini kan gitu, nggak ada tombol gitu ya. Celotehan anak-anak ini yang lucu banget. Jadi memang akhirnya saya sangat terbuka sekali untuk sekolah-sekolah yang biasanya mereka untuk visit di Sundari, sehingga dari situ pun mereka muncul cinta dan akhirnya juga akan melestarikan budaya sekaligus batik itu sendiri ya kan. Nah dari anak-anak sampai kemudian remaja pun biasanya kita juga untuk kakang Bayu cilik juga kita biasanya kerjasama, termasuk duta-duta wisata maupun di Kota Malang, Kabupaten Malang itu juga ada kan kayak gitu ya kan. Nah sampai juga ini kalau dibilang pandemi ngaruh nggak sih? Ya pengaruh di penjualan sih, tapi di sisi lain juga karena memang banyak waktu untuk ini, banyak waktu untuk di rumah, jadi ibu-ibu ini mereka itu belajar membatik itu di Sundari Batik. Untuk mengisi gitu. kekosongan ya, lumayan kan dapat ilmu baru gitu. Benar. Jadi memang nggak hanya untuk anak-anak, tapi udah berusia pun biasanya orang-orang ini yang sudah ini loh purna tugas ya kan, sudah nggak ada aktivitas lain kerjanya, beliaunya itu malah sering datang ke galeri untuk belajar membatik di galeri begitu. Oke, jadinya ngelukis tapi di kain nih beda. Kan pasti setiap orang punya medianya masing-masing ya. Mungkin salah satu pilihannya bisa pakai batik. Betul. Nah, dari gambarannya Bu Lia ini saya membayangkan Sundari Batik ini adalah tempat yang estetik. Bukan begitu Bu Lia? Yes. Wah, kayaknya pengen foto-foto deh jadinya. Benar. Jadi kalau dibilang ngepostnya aku di mana nih, di Sundari Batik loh. Kalau misalkan dari kampus pasti ngepostnya di batik. Jadi kalau misalkan sudah harus ini ya, harus ngoreksi tugas-tugas kalian nih. Waduh, ini sebagai mahasiswanya ada di sini Bu. Ngoreksi tugas-tugas kalian daripada aku nanti sepaneng kalau misalkan di kafe atau apa, enaknya di Sundari Batik kan kayak gitu. Karena dengan alunan musik-musik tradisional, kemudian juga suasananya kayak gini, jadi kayak kerasanya itu kayak nggak kerja gitu loh Van, jadi kayaknya rasanya tuh kayak ya lebih kita tuh kayak menikmati gitu ya, tapi nggak gitu. ketiduran kan ya Bu? Kadang-kadang. Aduh. Oke, kalau tadi udah banyak obrolan ya, mulai dari tren-tren sekarang ini, terus juga banyak ternyata dampak dari tren yang mungkin kesannya kayak tren-tren apa ya, receh, ringan gitu kan, bahkan kayak cuma video 15 detik, tapi kalau yang ikut se-Indonesia itu bisa membantu juga untuk mengambil peran para remaja ini melestarikan budaya Indonesia. Benar. Nah, boleh dong dari Bu Lia kasih pesan nih untuk para remaja untuk terus mencintai pastinya apapun yang ada dari Indonesia, khususnya untuk batik. Oke. Bagi teman-teman muda yang sepertinya juga saya segenerasi sama mereka. Oke. Karena saya juga masih merasa muda ini Fanny ya. Panggil Mbak Lia boleh ya? Boleh. Kamu manggilnya Mbak sudah segmen terakhir ini. Gimana nih ya, Ibu? Saya kan takut ya ada ibu dosen loh. Tapi it's okay. Tapi yang jelas saya pesan untuk teman-teman semuanya bahwa cintailah yang jelas untuk budaya Indonesia. Tidak hanya batik, tapi semua yang kalian memang suka di sana. Baik itu permainan tradisional, makanan tradisional, budaya, sejarah dan apapun yang ada di Indonesia. Jadi kalau nggak kalian, siapa lagi yang nanti akan melestarikannya? Jangan lupa, karena kalian anak muda, kalian yang deket banget sama dunia media sosial, please kalian bisa membuat sebuah video ataupun say something about ini culture. Nah saya yakin kalau kalian sudah bidangnya dengan medsos ini luar biasa, pasti nanti kita akan terbantu sekali bagi teman-teman pengrajin maupun budayawan seperti kita ini. Oke, karena memang sekarang di era digital 5.0 ini semuanya teknologi ya Bu. Benar. Bangun tidur yang dibuka
WhatsApp Oh, gitu enggak. kan. Oh bukan Saya ya? buka jendela, Mbak, kalau Oh, iya. bangun tidur. Masih ini ya, masih beda ya mungkin ya kebiasaannya ya. Kalau saya mungkin sama teman-teman saya lebih ke buka alarm, Oke. matiin dulu ya kan. Tidur Baru lagi. kelas dulu, baru nih sambil siap-siap. Nah baru udah on cam nih di kamera. Oke, mungkin kalau tadi udah ada pesan ya untuk para millennials untuk terus mencintai gak hanya batik tapi semua yang ada di Indonesia ya. Karena kalau bukan kita ya siapa lagi yang mau membantu untuk terus melestarikan budaya kita. Nah, mungkin boleh juga dari Bulia boleh kasih pesan dari Sundari Batik deh. Oke. Disuruh mampir atau mungkin kita mau ngonten TikTokan di sana juga monggo. Bu. Oke. Baik, teman-teman Solar Gracia silakan bisa hadir di Sundari Batik karena di sana memang tidak hanya kita hanya jualan batik, tapi silakan bisa edukasi, belajar apapun di sana bisa sekali. Mulai dari belajar membatik yang hanya sekedar aku nggak bisa gambar, tapi ternyata di situ bisa, nggak bisa pegang canting, ternyata nanti bisa diajarin sampai akhirnya nanti kalau misalnya pulang bawa kreasi batik itu sendiri. Jadi jangan melihat sebuah galeri itu hanya kita selling aja, jualan aja, tapi ambillah di situ poin ilmunya kayak gitu. Oke, bisa belajar, foto-foto dapat, beli batik juga boleh. Aduh, banyak banget loh yang bisa didapat dari Yes. Sundari Batik. Thank you Bulia udah menyempatkan di Yes, sela-sela sama-sama, kesibukannya. Fanny. Bahkan aslinya ya Kosla Gracia ini fun fact aja sebenarnya hari ini tuh adalah jadwal kuliah saya. Tapi thank you banget Bulia akhirnya Oke. bisa ngobrol di sini dan Yes. banyak juga insight-insight baru yang mungkin awalnya masih dianggap sepele ya terkait batik padahal betul. ternyata banyak banget maknanya, banyak yang bisa dipelajari juga dan semoga dari obrolan kita di pagi ini bisa membangun semangat para remaja di Indonesia khususnya untuk Malang Raya dulu kali ya. Iya, betul. Untuk terus datang ke Sundara Batik jadi ya promosi ya. Sekalian juga harus belajar melestarikan budaya kita sendiri. Betul Fanny. Oke, sekali lagi terima kasih ya Bu. Maaf kalau misalnya ada Sama-sama. kurang-kurang. Kapan-kapan ngobrol-ngobrol kesini boleh banget. Boleh, Oke. boleh banget. Dan- Tapi yang lain it's okay lah Fanny. Oke, kita bahas yang lain. Boleh bahas perkuliahan? Jangan ya. Siap. Oke, Kosla Gracia dan ini udah hampir di jam 10 saatnya Fanny Kinara pamit. Mungkin buat Anda yang mau ngobrol-ngobrol juga di The Morning Show, boleh langsung aja request. Kita langsung schedulein kita bahas apa, langsung aja janjian di WhatsApp di 0896 20 982 982. Fanny Kinara signing out. Thank you. Stay safe, stay healthy, and see you. Bye-bye. Talkshow hari ini.